Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Sanatul Fitri, NIM 19005041. Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis dari video proses dan teknik supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan itu, ada proses dan teknik. Prosesnya seperti apa dan teknik dari setiap kegiatan itu juga tidak sama, tergantung dari supervisor mau memilih teknik yang mana. Berdasarkan asumsi orang yang akan dilayani atau masalah yang akan dilayani, ini akan mengidentifikasi teknik mana yang paling cocok dan tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan. Artinya, untuk hari ini kita coba bahas lebih jauh bagaimana proses dan teknik itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan. Termasuk teknik yang akan kita coba bahas adalah teknik individu, kelompok, ada juga teknik langsung dan teknik tidak langsung. Dalam kegiatan supervisi pendidikan, meski masih banyak sekali teknik-teknik yang lain, seperti teknik klinik, tapi itu akan dibahas di bagian yang lain. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebenarnya supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya, dia tidak serta-merta terjadi kemudian ambil keputusan, tetapi melalui proses yang cukup panjang, bahkan sifatnya tahunan. Kalau memang belum ditemukan solusi terbaik, belum terjadi peningkatan, ini akan terus berlanjut. Artinya, selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan supervisi pelayanan, supervisi yang diberikan oleh supervisor terhadap guru-guru tertentu, yang sebenarnya hampir semua guru diberikan layanan ini, tetapi khususnya untuk yang punya problem tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi yang menjadi sorotan. Itu akan menjadi terus-menerus sampai betul-betul mendapatkan solusi dan terjadi perubahan signifikan atas masalah-masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran dan kepada peserta didik secara umum. Dan supervisi pendidikan, karena ini adalah suatu proses, berarti kita bisa maknai sebuah rangkaian kegiatan yang teratur dan direncanakan, yang diolah, dan semua beraturan yang berhubungan satu sama lain. Semua kegiatan diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill, kemampuan guru, memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Dan secara garis besar, kegiatan proses supervisi secara umum paling tidak kita bagi beberapa bagian: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Jadi, minimal kegiatan supervisi yang terjadi dan dilaksanakan oleh sekolah, kepala sekolah bersama supervisor atau si kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor minimal melewati 4 kegiatan proses. Baiklah, kita masuk kepada proses supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua didesain sedemikian rupa. Apakah sifatnya, dari sisi waktu yang dihitung, dari sisi orangnya, dari sisi problemnya, dari sisi kelompoknya, dari sisi jumlahnya, dan dari sisi masalah. Itu didesain sedemikian rupa dalam rangka menemukan fakta dan data empirik. Kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dalam proses pelaksanaan instrumen. Apakah yang digunakan ini? Apakah yang digunakan? Makanya ini merupakan rangkaian kerja yang teratur.
yang didesain sedemikian rupa, maka masuk dalam ranah yang harus direncanakan. Dalam proses rencana ini, kemudian kegiatan atau proses kedua nanti pelaksanaannya gimana. Dan yang ketiga, yang akan dibahas dalam konteks ketika kegiatan ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa, dilakukan evaluasi sebatas mana, sejauh mana tingkat keberhasilan, apa catatan yang masih dibenahi, beberapa waktu lagi yang akan diperlukan, titik masalah mana yang seharusnya menjadi fokus, termasuk nanti terakhir adalah apa tindak lanjut yang mesti dilakukan kepada guru-guru proses pembelajaran, pemberian layanan supervisi pendidikan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Setelah rencana didesain sedemikian rupa, yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan yang tadi kita bilang, maka saatnya untuk dilaksanakan. Karena rencana menjadi role dan cara menjadi pedoman bagi seorang supervisor pada saat melakukan atau melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan ini, ambil dari seorang ahli Rifai mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan seharusnya mengikuti beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan pelaksanaan itu? Yang pertama ada pengumpulan data. Layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah atau membantu guru memberikan layanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Maka perlu data-data real, data-data empirik selama proses yang terjadi. Artinya, tidak hanya sekedar laporan dari si guru atau laporan pandangan mata, tapi memang melalui research yang cukup panjang. Yang kedua yaitu dalam kegiatan supervisi pendidikan, dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, menurut Rifai, yang kedua adalah setelah pengumpulan data tadi, melakukan penilaian. Data yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa, mentah tersebut apakah yang didapatkan dari pandangan mata observasi sendiri, langsung masuk ke kelas, atau kunjungan kelas, atau terdapat report dari teman sejawat, dari siswa, atau sebuah laporan lain yang tertulis, dan segala macam kemudian itu dinilai data-data mentah tersebut. Kemudian kita nilai yang menilai. Yang menilai ya si supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, misalnya keberhasilan guru, serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor yang kita anggap sebagai penghambat dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan kita berikan layanan ini. Yang ketiga itu kegiatan mendeteksi kelemahan. Kita tidak mencari-cari kesalahan dalam seperti makna negatif dari kegiatan supervisi tempo dulunya yang mengindikasikan sebagai proses untuk mencari kesalahan, tapi sekarang tidak, kita mencoba mendeteksi saja berbagai titik-titik lemah sehingga terjadinya persoalan itu, dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik tersebut untuk dibangun, kemudian dicarikan solusi bersama. Nah, pada tahap ini, supervisor mencoba mendeteksi kelemahan ini atau kekurangan guru dalam mengajar dalam rangka apa, mendeteksi berbagai titik masalah, dan supervisor mencoba memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru dalam proses pendidikan atau pengajaran di kelas. Yang keempat yaitu ada menurut Rifai adalah memperhatikan kelemahan atau memperbaiki kelemahan. Kalau tadi mendeteksi, yang keempat mencoba memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya namanya supervisor itu adalah orang yang memiliki kemampuan supervision atau fisik ke depan
Mereka sudah tahu, kadang-kadang memiliki akumulasi pikiran yang lebih luas, eksperion yang lebih panjang, kemampuan untuk menelaah, menganalisis segala sesuatu lebih baik. Akhirnya, tidak semua orang yang memiliki kemampuan atau kita anggap pantas menduduki posisi sebagai supervisor tidak sesederhana. Yang kelima, menurut Rifai, dalam pelaksanaan ini apa yang terakhir melakukan pembimbingan dan pengembangan. Jadi, setelah dilakukan penilaian, lakukan deteksi atas kelemahan. Kita coba memperbaiki kelemahan itu dan proses pelaksanaan ini, dan terakhir adalah melakukan bimbingan. Melakukan bimbingan dan juga pengembangan tidak hanya sekedar bimbingan. Kita bimbing, tetapi kita lakukan pengembangan. Kita lakukan peningkatan, kita bimbing, kita lakukan perbaikan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru. Dimaksudkan agar apa yang diperolehnya agar diterapkan, agar apa layanan yang kita berikan bisa dilakukan. Perbaikan itu bisa diterapkan pelan tapi pasti, diaplikasikan oleh yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Misal, persoalan tadi penampilan mereka di depan kelas yang dianggap ada masalah, pelan-pelan kita benahi, kita ingatkan, kita contoh, kita berikan layanan latihan, macam-macam, sampai melakukan perubahan. Dan inilah namanya bimbingan. Tetapi dia tidak berhenti di situ, tidak sebatas bimbingan, tapi pengembangan dari perbaikan, sehingga ada kepuasan bagi si guru bahwa proses layanan ini benar-benar berkepentingan. Dia yang pada akhirnya memberikan dampak dari proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi lebih nyaman ketika belajar dengan si guru yang dimaksud. Proses ketiga yaitu ada evaluasi. Minimal proses itu ada 4 kegiatan seperti yang tadi saya jelaskan, dimulai dari perencanaan, karena perencanaan menjadi pedoman yang harus dibuat sehingga ada arah yang jelas sebagai supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Dan kedua, pelaksanaan yang dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, kemudian memperbaiki kelemahan yang dialami oleh guru yang kita berikan layanan, sampai ke tahap akhir ada bimbingan dan perbaikan sebagai pihak lanjut. Dan yang ketiga, kegiatan dari proses supervisi pendidikan ialah evaluasi. Evaluasi secara umum memang mengetahui tujuan untuk mengetahui yang sudah kita capai di kelas secara teoritik dan dijabarkan Rifai dalam hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Jadi, hal-hal yang sudah dilakukan kalau memang sudah sampai ke tahap berhasil, cukup barangkali bisa sampai di sana. Tapi, kalau dipandang perlu lebih lagi bahwa proses itu belum bergerak, maka tingkat yang lebih jauh yaitu bagaimana evaluasi itu dilakukan untuk proses yang lebih tinggi, menemukan strategi-strategi dan cara-cara yang lebih mumpuni, karena tidak boleh berhenti sampai di tahap. Artinya, supervisor tidak bisa give up ketika sudah mulai memberikan layanan. Proses yang keempat ada tindak lanjut. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Setelah dievaluasi, harus ada tindak lanjut. Tidak berhenti dievaluasi saja. Karena evaluasi, ketemu hasilnya. Ternyata masih belum. Harus ada tindak lanjut. Mau diapakan? Karena kegiatan supervisi harus sampai tahap layanan memberikan bantuan dan menemukan hasil sebagai prospek dari bimbingan atas masalah-masalah tadi yang kita temukan bersama dengan guru yang kita layani. Jadi, ada kegiatan tindak lanjut namanya. Dan dalam melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran, memang diperlukan instrumen khusus berupa lembar pengamatan suplemen dan observasi yang isinya
terkait dengan keterampilan mengajar karakteristik, mata pelajaran, pendekatan klinis, dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut sebagai kegiatan tindak lanjut, ini sasaran utamanya adalah tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi, jangan lari dulu arahnya. Tetap pada proses pembelajaran, karena sebesar-besarnya bantuan layanan diberikan adalah untuk memperbaiki skill kemampuan mengajar yang memberikan dampak bagi guru dalam proses pembelajaran terhadap anak. Ada cara-cara pelaksanaan dari tindak lanjut. Yang pertama itu adalah mereview, yang kedua adalah membuat rencana aksi, yang ketiga, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Dan ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru dalam melalui supervisi, mulai dari menciptakan hubungan harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, dan revisi. Selanjutnya yaitu teknik dari supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik individu atau teknik individual. Teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya dipergunakan apabila orang yang disupervisi atau diberikan layanan memang yang kita hadapi adalah secara personal atau per orang, biasanya dilakukan terhadap individu per individu, person per person, yang mempunyai masalah khusus, tapi tidak ada kesamaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi keunikan setiap orang atas problem yang dialami jadi hanya bisa dilakukan dihadapkan pada teknik individual karena ada kekhususan tertentu. Teknik supervisi bersifat individu secara umum kalau kita lihat dari berbagai macam sumber itu dikategorikan dalam beberapa macam. Di antaranya adalah pembagian teknik individu. Yang pertama, classroom visitation atau kunjungan kelas. Yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang didesain apakah melalui rencana. Artinya guru sudah mengetahui, tapi jangan sampai ketika layanan supervisi semuanya harus diberitahukan sehingga guru menjadi kaku karena semua disiapkan sedemikian rupa. Kita bisa lihat di sekolah-sekolah, apalagi level yang lebih rendah. Kalau biasanya guru datang terlambat, tiba-tiba sekarang on time, gara-gara apa? Karena dia mendapatkan informasi supervisi datang cepat, semua disiapkan, rapih. Anak-anak begitu kaku di dalam kelas, begitu teratur, jadi tidak alamiah. Pembagian teknik kunjungan kelas. Yang pertama, kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, kunjungan dengan pemberitahuan. Yang ketiga, kunjungan memang didasarkan atas undangan guru. Selanjutnya yaitu ada classroom observation, atau kita mengenali dengan istilah observasi kelas. Artinya, dilakukan melalui 2 cara. Biasanya, artinya supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas, atau peserta didik di kelas yang biasanya dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, cara observasi langsung atau direct observation, dan ini artinya adalah di mana supervisor melakukan observasi langsung guru-guru yang mengajar di kelas, dan ini bisa dimaknai supervisor harus berada sama-sama dengan guru di dalam kelas. Pembagian teknik individu selanjutnya itu ada individual conference atau percakapan pribadi. Percakapan pribadi itu merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seseorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual, memecahkan berbagai masalah atau problem yang tengah dihadapi secara pribadi, yang berhubungan dengan persoalan mengajar, personal, dan profesional problem. Misalnya persoalan pemilihan dan perbaikan alat-alat pembelajaran, termasuk penentuan dan juga penggunaan berbagai macam metode yang dibutuhkan, yang dianggap paling tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu
intervisitation atau saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian self-evaluation checklist. Ini adalah salah satu teknik supervisi. Teknik supervisi individual yang dianggap paling objektif, tetapi sebenarnya paling sukar, paling sulit untuk dilakukan. Apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran. Menilai orang lain rasanya mudah, tetapi untuk menilai diri sendiri kadang-kadang persoalan objektivitas dipertanyakan. Jadi memang perlu kesadaran, perlu kejujuran, perlu analisis dan pertimbangan yang mantap untuk melihat bahwa kita dengan rela mengakui ada masalah, ada problem, ada kesulitan di bagian-bagian tertentu dalam skill atau proses mengajar, menilai orang lain. Yang kedua yaitu ada teknik yang kedua ialah teknik kelompok. Kalau tadi individual, sekarang teknik kelompok atau grup. Berarti teknik ini adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Jadi bukan satu guru persoalan, jadi guru-guru dalam jumlah banyak, tetapi mempunyai masalah supervisi yang barangkali mirip atau arealnya sama, sehingga memang perlu disajikan dalam satu kelompok tertentu. Nanti akan kita lihat lebih lengkap bagaimana teknik kelompok ini. Ada beberapa jenis dari teknik kelompok atau grup. Yang pertama, teknik pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua yaitu jenisnya dari teknik kelompok ini adalah rapat guru. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat adalah seminar. Barangkali istilahnya seminar. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik langsung. Teknik langsung artinya apa? Teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka, harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi. Ini dengan jelas artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada si guru, yang dimaksudkan bahwa ini adalah proses saat mereka untuk melakukan perbaikan atau pembinaan. Selanjutnya ada teknik tidak langsung. Kalau teknik langsung artinya memang terjadi proses layanan secara sadar antara kedua belah pihak. Dan tidak langsung artinya dari konsep obrolan personal, curhatan, atau berbicara tentang satu problem yang dari hati ke hati. Barangkali antara guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor atau memang kepada supervisor yang lain. Dan itu dipandang oleh supervisor sebagai satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga apa? Obrolan itu menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus mencari solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik atau untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Jadi, mesti obrolan personal, tetapi karena memang ada siklus yang dilihat ini memberikan dampak, sehingga secara teknis supervisor melihat perlu melakukan bimbingan. Yang tidak hanya itu, tetapi beberapa waktu ke depan yang perlu didesain lagi untuk mencarikan solusi bersama, sehingga tanpa disadari oleh si guru yang dimaksudkan layanan akan supervisi ini atau pembinaan dalam proses kegiatan supervisi pendidikan terjadi, dan si guru mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah mereka yang tadi hanya rasanya memberikan dampak pada proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.